Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks untuk besok, dan juga ada 7 saham sektor finance Big Bang. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan terakhir Arto. Langsung saja ke indeks. Hari ini terkoreksi 0,617% ke harga 7.104. Transaksi hari ini cukup besar di 14,8 triliun. Asing masih net buy hari ini senilai 430 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang kemarin saya bilang ya, kemungkinan besar koreksi. Kenapa? Karena udah naiknya cukup tinggi dan all time high, dan sepertinya memang ditargetkan mungkin uji dulu 7150 resistennya, all time high-nya, dan baru dikoreksikan. Dan kemana arahnya ya, mungkin satu candle lagi ya bisa koreksi sampai, kalau koreksi ya 7060. Jadi bisa jadi besok itu dia koreksi open market, habis itu ditarik naik di sesi perdagangan ya. Jadi kesempatan tuh, cari aja saham-saham yang berkolerasi langsung dengan ISG. Kalau besok turun tajam, lihat perhatikan area support. Kalau udah dekat-dekat support, kalau pengen beli ya atur dan punya trading plan ya, sesuai dengan sistem trading Bapak Ibu buat ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Mungkin besok masih bisa koreksi satu candle lagi ya, dan mungkin bisa langsung rebound atau candle doji. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,68% ke harga 8.150. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI hari ini turun dengan membuat open gap down, dan apakah ditutup? Potensi besar ditutup dalam bulan April nih juga ya. Tapi mungkin besok koreksi dulu. Mungkin uji retest trendline uptrendnya ini di sekitaran 8.060 sampai ya 8.000 itulah. Kalaupun dia turun 1,5% lagi, ya itu menarik ya. Nekat aja spek buy karena sudah di area neckline-nya, dan juga dulu itu adalah resisten yang cukup kuat. Kalau saya lihat besok itu kemungkinan besar ya. Tapi ini disclaimer on, jangan ditelan mentah-mentah, silahkan dianalisa kembali. BBNI bisa koreksi dulu ke sekitaran 8.090, 8.080 itu baru bisa kemungkinan ada rebound. Jadi open market bisa aja merah dulu ya, habis itu naik. Tapi skenario-nya buruk-buruknya mungkin dia bisa juga sampai 8.000 koreksinya. Jadi dia turun 1,5%-an lah, hampir 2%, ya nggak masalah juga ya. Malah kesempatan kalau dapat di harga paling bawah. Tapi jaga-jaga aja di 8.080, 8.090 itu peluang bisa ada pantulan besok ya. Tapi ini disclaimer on, dan gapnya di atas ini potensi ditutup ya di bulan April juga. Mungkin seminggu ke depan ya bisa aja, tergantung market. Kalau market bagus ditutup seminggu ke depan bisa, atau 2 minggu lah, maksimal 2 minggu itu ketutup. Jadi seperti itu. Untuk BBNI MACD-nya memang mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 makin dalam, volume meningkat ya. Ya meningkat turun nggak masalah ya. Yang penting ingat support kuatnya harusnya 8.000 dipertahankan, dan kemungkinan besar BBNI masih konsolidasi. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini ditutup di harga 7.675, terkoreksi 1,91%. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI juga keluar dari area base-nya itu, dan akhirnya juga jebol EMA 20 ini sempat dipertahankan kemarin, tapi hari ini jebol. Jadi kemana arahnya? BMRI 7.600 sampai 7.550. Jadi kalau dia turun sekitaran 1,5% lagi itu nggak masalah ya. Itu malah kesempatan beli. Kalau dilihat apakah bisa sampai 7.400, kalau dilihat dari neckline-nya sebelumnya ini harusnya bertahan ya. Dan kemungkinan besar juga EMA 20-nya akan menjaga. Jadi ya kalaupun turun 7.600 ya Bapak Ibu bisa kasih toleransi sampai 7.400 jebol itu. Kalau yang niatnya trading exit dari 7.600 ke 7.400 itu 200 poin, jadi 3,5% ya nggak masalah ya. Kalaupun mau beli, misalnya belinya ya beli di dekat support, besok merah ya kesempatan beli. Risk rewardnya seperti ini ya. Ini 1 banding 1,5 kalau berminat, tapi belinya di 7.600.
Jadi seperti itu. Untuk BMRI juga kalau mantul dari supportnya 7.600 dia akan konsolidasi juga. Range-nya 7.600 support dan resisten 8.000. Jadi seperti itu. Untuk BMRI juga ya kelihatan sudah 2 kali uji gagal ya turun. Ini 1 turun, naik lagi, 2 gagal turun lagi, apakah naik lagi? Bisa jadi nanti double bottom. Seperti itu. Kan kelihatan. Kalau Bapak Ibu lihat seperti ini pergerakannya ya jangan beli di area dekat-dekat resisten, tunggu aja dia turun ke area support, beli, naik jual, turun nanti beli lagi, naik jual, kalau jebol ya jual bawah. Udah seperti itu aja, mudah sebenarnya, yang penting sabar, jaga psikologis, disiplin. Kalau malas screening saham tiap hari, cari saham-saham sendiri buat indeks pribadi, ya tunggu aja saham-saham pilihan Bapak Ibu itu misalnya lagi ngapain nih sahamnya, pergerakannya lagi konsolidasi, ya belinya di support seperti itu. Ya, kalau dia lagi uptrend gimana caranya? Ya tunggu dia koreksi sedikit baru beli, buy on support, nanti dia naik ya ikutan naiknya. Jadi seperti itu. BMRI potensi besok masih bisa turun, mungkin 1 candle lagi dan bisa jadi habis turun, habis itu rebound ya. Turun sebentar open market, habis itu ditarik naik. Semoga aja seperti itu pergerakannya ya. Yang penting jangan open gap up, itu aja. Kalau besok tiba-tiba open gap up gara-gara market mungkin nanti marah Eropa, Amerika hijau pekat ya bisa kayak itu. Saya paling malas kalau sudah open gap up tuh. Lebih menarik tuh open merah dulu, bisa kesempatan beli di support. Seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang hari ini juga ditutup turun 2,12% ke harga 4.600. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI sudah disupport, sepertinya besok juga akan merah sedikit lagi, habis itu bisa rebound. Tapi ini disclaimer on dan terlihat BBRI turun nutup gap dan gap ditutup nih ya. Gapnya itu ada di 4.590 dan hari ini tutupannya di 4.600 ya. Oh belum nih, 1 tick 10 poin lagi gap ditutup ya. Besok mungkin dia nutup gapnya aja dulu, habis itu rebound. Jadi kesempatan tuh cari aja, siapa tahu dapat di harga bawah ya. Tapi memang ada gap lagi di 4.520. Kalaupun dia ke situ berarti dia harus turun 80 poin, hampir 2% ya. Ya lebih menarik, siapa tahu open dia tiba-tiba turun, udah nekat aja beli ya. 2% ditarik naik 2% kan lumayan. 2% di BBRI 1 hari itu cukup besar, apalagi belinya pas panik. Jadi seperti itu ya untuk BBRI. Tapi kalau saya lihat kemungkinan nggak sampai 4.520 ya, paling ke sekitaran ini aja 4.570, 4.580 itu aja. Mungkin 1% aja dia koreksi, habis itu rebound lagi. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,89% ke harga 7.750. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell, nilainya juga cukup signifikan ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA kemana arahnya? Arah BBCA ini masih konsolidasi, kalaupun jebol ya area ini ya mungkin 7.650 itu aja lah ya. Habis itu naik lagi ya. Seperti ini aja bikin area demandnya. Nah di sekitaran ini 7.750 sampai 7.650. Jadi kemungkinan besar ke situ aja kalau dia turun. Tapi sepertinya kalaupun dia turun ekor aja, habis itu tetap ditarik naik dan tutupannya tetap di 7.750. Bisa seperti itu walaupun terlihat memang BBC membuat higher low di sini ya, di 8.100, sebelumnya di 8.300 all time high-nya, dan dia membuat low baru seperti ini. Bisa seperti ini ya, bisa aja ke sini dulu dia baru dites lagi baru konsol di area ini. Yang bahaya tuh kalau dia jebol 7.600-annya ini ya arahnya ke bawah lagi ke 7.300 sampai 7.200-nya ini. Jadi seperti itu ya untuk BBCA. MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bercat di bawah 0 makin dalam, volume makin meningkat. Jadi potensi besok bisa turun dulu, tapi turun-turun tipis dan terbatas, habis itu bisa jadi ada rebound di pertengahan perdagangan. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,17% ke harga 1.685. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN kembali di area demand-nya lagi
neckline-nya dan itu ada indikasi double top kalau itu sampai jebol ya. Tapi apakah mungkin jebol? Sepertinya dipertahankan dan kemungkinan besar besok BBTN malah ada rebound. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau nggak rebound dia arah selanjutnya agak dalam nih, kisaran 1600 sampai ya 1000 ya. Kalau saya lihat ya ada di sekitaran sini. Memang tipis lah kesempatan kalau dia dapat sampai 1640. Tapi sepertinya dijaga neckline-nya ini, kemungkinan besok ada rebound. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. BBTN juga sudah disupport trend line up trendnya ya, semoga aja bertahan dan lanjut ke atas. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6 ada BDMN yang hari ini ditutup di harga 2400, menguat 0,84%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BDMN setelah open gap down dividend trap di tanggal 5 April, hari ini dia malah reboundnya tipis ya. Apakah potensi ditutup? Sepertinya potensi besar BDMN besok juga rebound dan minggu ini ada peluang nutup gapnya ini ya. Jadi kalaupun dia nutup gap ya 2%-an naiknya itu biasa ya, menurut saya masih wajar nih 1,7. Jadi ya bisa lah, kalaupun Bapak Ibu yang nekat beli ya tinggal cut loss kalau dia jebol 2380-nya ini. Pas neckline-nya ini jebol ya udah jual dulu aja. Paling jualnya paling 2%-an lah. Targetnya kemana? Kalau dia ini kembali ke atas 2400, ini kan dia tutupannya berarti aman karena membentuk candle bullish engulfing. Candle hari ini menutup penuh candle hari kemarin dan tutupannya pas di resisten. Jadi masih bisa valid nih pola descending triangle dengan target kenaikan 2500 itu mungkin saja untuk BDMN. Tapi peluangnya minggu ini, kalau besok lanjut rebound minggu ini nih, atau besok juga bisa langsung nutup gapnya di 2440. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini melanjutkan penurunan 2,63% ke harga 12.950. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto ini sepertinya ya fasenya distribusi setelah dia konsolidasi yang cukup lebar ya. Ini kan sepertinya area konsolidasinya. Setelah dia naik tinggi, ini dia dari 2600 nih. Coba lihat ya, nih udah naik 600% dan dia memang cukup lebar area konsolidasinya nih ya. Sengaja dipancing sambil mungkin distribusi juga, tapi memang ditargetkan sepertinya ya. Untuk tahun ini dan tahun kemarin mungkin memang 19.000 aja. Pas di situ mulai itu distribusi bandarnya. Ya, nih kan terlihat dia 3 kali gagal udah turun. Ini kalau jebol 12.000 ini udah siap-siap tuh melorot lagi. Target penurunan kemana? Ada 11.000 memang akan retest ini area base-nya ini ya. Nah ini saya gambar ulang aja. Artonya ini jebol, neckline-nya 14.000, arahnya 13.000 jebol. Mungkin besok kalau market mendukung ada potensi untuk teknikal rebound. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, reboundnya rebound terbatas. Mentok dia paling uji 13.500 terus turun lagi. Kenapa turun lagi? Dia itu baru membentuk higher low, higher low, higher low. Ini sudah confirm downtrend. Ini arahnya kemana? Minimal 12.000 nih. Harusnya bisa sampai dia 12.000 ya. Tapi mungkin di 13.000 ini karena ada support minor, karena naik turunnya itu 1.000 poin. Ada potensi teknikal rebound, tapi rebound terbatas. Mentoknya ya 14.000. Itu pun mentok, mungkin bisa jadi cuma 13.500 dia turun lagi. Tapi maksimal ya untuk naik lebih tinggi itu agak berat menurut saya. Kenapa? Karena lagi fase distribusi. Kecuali nanti sudah area base, dia membentuk konsolidasi, membentuk base baru tuh. Tapi kenaikannya nggak seperti sebelum-sebelumnya ini yang naik signifikan. Pasti lebih lambat, lebih lama gerakan. Tapi untuk sekarang Arto itu masih akan turun ya. Kalaupun rebound, teknikal rebound biasa ya untuk melanjutkan penurunan. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru beli, kalau ada yang beli di support 12.900, 13.000, kalau besok dia profit 2-3%, 5% udah exit aja. Nggak usah berharap lebih. Ya kalau dalam satu hari dia terus naik, di harga tertingginya penutupnya ya bisa di hold. Besoknya dia lanjut naik bisa di hold. Tapi kalau besoknya langsung merah ya udah exit aja. Nggak usah berharap di market nih. Sebaiknya jangan membawa perasaan pengharapan ya. Pokoknya trading dengan trading plan seperti robot.
Udah, kalau harus cut loss, cut loss. Kalau Bapak Ibu bener trading plan-nya ya harusnya bisa bagus hasilnya ya. Kalaupun belum bagus hasilnya, Bapak Ibu bisa belajar, oh ini salahnya di sini. Yang penting punya sistem trading dulu. Walaupun sistem tradingnya belum bagus, win rate-nya masih amburadul, mungkin banyak loss-nya, ya di situ Bapak Ibu bisa belajar. Nanti paham sendiri, oh di sini salahnya. Kalau cuman modal feeling doang masuk, ikut-ikutan sampai kapanpun Bapak Ibu ya. Kalaupun profit itu hoki ya. Kecuali Bapak Ibu ada ikut grup, ikutin trading plan mereka ya bisa. Cuman namanya ikut grup premium, grup rekomendasi stock pick juga harus disiplin cut loss. Karena kenapa? Karena ya bisa aja sahamnya yang direkomendasikan harus cut loss ya cut loss, tapi kan bisa ditutup oleh saham yang lain yang direkomendasikan yang lain. Jadi yang penting money management, jangan lamsam, atau kalau mau lamsam harus disiplin cut loss, itu aja sistemnya. Jadi seperti itu ya. Untuk Arto arahnya sepertinya akan turun dulu, kalaupun besok rebound terbatas mungkin 3-4%, habis itu bisa turun lagi. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Tapi grup rekomendasi kripto mungkin Sabtu Minggu aja ya, nggak tiap hari. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, saya akan adakan kelasnya berbayar di hari Minggu tanggal 10 April. Nanti saya ajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk saham scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya ada di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.